Ada seorang remaja bertanya kepada pamannya tentang mengapa bisa para pemuka agama, baik itu pendeta atau ustadz yang memiliki banyak pengikut, hidupnya pasti kaya raya berlebihan. Remaja sebut saja, paman, saya heran kenapa seorang pendeta, ustadz, dan pemuka agama lainnya yang memiliki banyak umat, hidupnya selalu enak, kaya raya, rumah besar, mobilnya banyak, sepatunya berharga jutaan rupiah, pakaiannya buatan luar negeri. Apakah semua kekayaan itu merupakan berkat yang diturunkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang bekerja untuknya? Paman, aku tanya kamu, jika kamu memelihara 100 ekor ayam di rumahmu, sedangkan ayahmu hanya memelihara 5 ekor ayam, kamu atau ayahmu yang akan mendapatkan lebih banyak telur ayam? Ya pasti saya yang akan mendapatkan lebih banyak telur ayam daripada telur ayam yang didapatkan oleh ayah saya, karena ayam milik saya jauh lebih banyak daripada kepunyaan ayah. Paman, sekarang jika ada pemuka agama yang memiliki 500 orang umat dan ada pula pemuka agama lain yang memiliki hanya 15 orang umat, pemuka agama yang mana yang akan mendapatkan lebih banyak uang sumbangan dari umatnya? Ya pasti pemuka agama yang memiliki jumlah pengikut yang lebih banyak yang akan mendapatkan uang sumbangan lebih banyak. Paman, ayam peliharaan bertelur untuk siapa? Untuk dirinya sendiri atau untuk diambil oleh orang yang memeliharanya? Jadi mana yang lebih cerdik dan mana yang bodoh, orang yang memelihara ayam atau ayam-ayamnya? Ayam bertelur ya pasti telurnya akan diambil oleh orang yang memeliharanya. Yang bodoh ya ayam-ayam itu, mereka bertelur setiap hari tapi telurnya menjadi milik orang yang memeliharanya. Paman, lihatlah ayam atau bebek yang ada di dalam peternakan, ketika seekor ayam berkotek, maka seisi peternakan akan berkotek-kotek. Dan ketika seekor bebek mengeluarkan suara, bebek-bebek lainnya di dalam peternakan akan mengeluarkan suara bising yang sama. Makanya umat akan dibuat jadi bodoh terlebih dahulu, logikanya harus dimatikan, diwajibkan satu suara, dilarang membantah, dilarang berargumen, dilarang meragukan ajaran, apapun yang diajarkan oleh pemuka agamanya wajib untuk dipercaya sebagai perintah Tuhan, ego umatnya dilambungkan terlebih dulu, katakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, lebih diberkati daripada orang di luar agamanya, diyakinkan bahwa dengan memberikan sumbangan untuk pemuka agamanya atau tempat ibadahnya berarti telah memberikan tanda syukur untuk Tuhannya, semakin banyak dan semakin sering menyumbang maka akan semakin besar pula pahala yang akan diterima. Semakin banyak umat bodoh, maka akan semakin kaya raya pemuka agamanya. Pantas saja para pemuka agama yang memiliki banyak pengikut, apalagi pengikutnya orang-orang kaya, pengusaha, pedagang besar, artis, DCB. Pemuka agama itu pasti kaya raya. Paman, seperti itulah kejinya manusia, penyembah harta, bukan hanya barang nyata yang diperjualbelikan, tapi Tuhan pun dijadikan maskot dagangan demi memperkaya diri sendiri. Tapi kok bisa ya mereka membodohi begitu banyak orang, bahkan orang-orang terpelajar yang berpendidikan tinggi pun bisa mereka tundukkan dan mereka kuasai jiwa dan raganya. Paman, racun dogma itu jauh lebih berbisa daripada racun King Cobra. Ego manusia ketika sudah dilambungkan setinggi langit, akal sehatnya langsung runtuh sampai ke dasar samudra. Ketika logika manusia sudah dikebiri, maka seorang profesor dokter atau seorang jenderal bintang 4 pun bisa serupa dengan keledai dungu jika egonya sudah melambung tinggi, dibodohi pun mereka sudah tidak sadar lagi. Berarti para pemuka agama itu punya kesaktian yang luar biasa dong, sampai bisa menutupi akal sehat begitu banyak umatnya. Kalau tidak karena kuasa Tuhan, bagaimana bisa mereka membodohi begitu banyak orang? Paman, nah kamu pun mulai ikut bodoh. Jangan apapun kamu percaya sebagai berasal dari Tuhan, pergunakan akal budimu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang nampaknya benar tapi penuh penyesatan. Orang yang tidak mau berpikir akan gampang disesatkan melalui slogan Tuhan. Karena para penipu banyak menggunakan nama Tuhan untuk tujuan menipu. Ingat, semakin banyak dan sering orang menyebut-nyebut nama Tuhan di dalam percakapannya, kamu harus semakin waspada terhadap orang yang demikian. Pergunakan logika dan kecerdasan dalam beragama agar kamu tidak menjadi korban penyesatan. Terima kasih atas pencerahan ini Paman, semoga saya akan lebih bijak dan lebih cerdas dalam menyikapi segala ajaran. Paman, dari zaman dahulu sampai hari ini, gontok-gontokan dan perang dalam nama agama terus terjadi di mana-mana, apa penyebabnya kalau bukan berebut umat?
Karena semakin banyak umatnya, semakin banyak pula aliran uang di dalamnya. Makanya setiap agama selalu berupaya untuk menambah umatnya dengan berbagai macam cara. Ada yang klaim sebagai agama kasih, ada yang menyebut dirinya agama damai, tapi perang dan pembantaian dijadikan alat untuk memperbesar kekuasaan dan umat. Kasih dan damai yang bagaimana yang bakal terwujud dari slogan seperti itu? Teruskan penjelasannya Paman. Paman, cukup sampai di sini dulu, karena untuk mengungkapkan segala upaya pembodohan ini, membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Yang harus kamu perhatikan, jangan mau jadi seperti bebek atau ayam yang dikurung di dalam peternakan, tapi jadilah seperti Raja Wali atau ayam hutan yang hidup di alam bebas, karena dirimu memang terlahir bebas untuk jadi saksi keagungan semesta yang tanpa batas. Kahayu Sagung Dumadi.